Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi di seri kuliah perioperatif dengan topik Basic of Respiration bagian yang kedua. Di bagian pertama kita sudah membahas tentang fisiologi respirasi. Kita bicara tentang ventilation, perfusion, dan juga kita bicara tentang perubahan fisiologi respirasi pada kondisi kehamilan. Di kuliah bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang konsep terjadinya masalah-masalah pada respirasi. Tentu kalau kita lihat fungsi respirasi ini adalah sebuah fungsi yang sangat terkoordinasi karena ini diregulasi oleh susunan saraf pusat di otak. Nah, jadi wajar saja kalau misalnya terjadi masalah pada susunan saraf pusat, maka tentu sedikit banyak dapat berpotensi mempengaruhi fisiologi respirasi. Dan kita tahu bahwa perintah-perintah ini yang datang dari otak tentunya akan dihantarkan oleh serabut-serabut saraf perifer. Oleh karena itu berbagai penyakit-penyakit saraf perifer tentu dapat memicu pula gangguan gerakan pernafasan yang ada pada rongga dada. Dan apabila juga terjadi problem secara mekanik pada rongga dada, ini tentu juga sangat mengganggu mekanisme pergerakan paru-paru yang tentu saja juga berpotensi dapat mengurangi potensi fungsi respirasi. Dan selain proses hantaran dan proses mekanik tadi, maka fungsi pernafasan ditandai dengan mengalirnya udara dari saluran pernafasan atas hingga saluran pernafasan bawah. Jadi apabila ada problem seperti sumbatan pada saluran pernafasan, ini tentu saja dapat mengganggu aliran udara dan juga mengganggu proses pertukaran gas di paru-paru yang dapat menimbulkan berbagai konsekuensi. Nah, tentu inilah secara garis besar yang dapat menjelaskan kenapa bisa terjadi gangguan pernafasan. Nah, pada kesempatan ini tentu kita hanya membahas yang ada di paru-paru saja. Jadi kalau kita bicara tentang kegagalan pernafasan, maka kita bicara tentu kegagalan dalam memasukkan oksigen dan juga kegagalan dalam melepaskan CO2. Oleh karena itu, kegagalan pernafasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kegagalan memasukkan oksigen yang kita sebut sebagai kegagalan pernafasan hipoksemik, di mana akibat terjadinya gangguan untuk mengalirkan oksigen, maka dapat terjadi penurunan tekanan parsial oksigen di darah. Ini tentu saja sangat mengganggu upaya oksigen delivery ke jaringan. Sebaliknya, gangguan pelepasan CO2 juga dapat mengganggu mekanisme pengeluaran CO2 dari hasil metabolisme jaringan yang dibawa oleh aliran darah ke paru-paru untuk bisa dilepas ke udara bebas. Akibatnya juga akan terjadi retensi CO2, dan kita tahu bahwa kondisi turunnya tekanan parsial oksigen di darah dan sebaliknya juga meningkatnya tekanan parsial CO2 di darah dapat banyak mempengaruhi kondisi pasien tentunya. Dan tentu saja kita harus mencoba memahami apa mekanisme yang dapat menjelaskan kenapa terjadi kegagalan masuknya oksigen dan lepasnya CO2. Mekanisme yang pertama, kalau kita menggunakan pendekatan ventilation dan perfusion, maka mekanisme yang pertama adalah di mana memang ada masalah pada ventilasinya. Jadi aliran udara menuju ke alveol ini bermasalah, ya, sehingga meskipun aliran darah kapiler pulmonal baik, akan tetapi karena aliran udara ke alveol ini bermasalah sehingga
tidak bisa terjadi exchange yang optimal pada interface antara alveol dengan kapiler, karena di sisi alveolnya bermasalah. Nah, ini bisa terjadi mungkin karena ada sumbatan-sumbatan pada saluran nafas, atau mungkin di alveol ada terisi cairan sehingga mengganggu masuknya oksigen ke alveol, seperti kita sudah diskusikan di kuliah bagian pertama bahwa terdapat tekanan alveolar yang apabila terdapat peningkatan tekanan alveolar karena ada komponen lain yang meningkat proporsinya, maka tentu proporsi yang lain akan menurun. Dan juga kemungkinan juga alveol ini mengalami atelektasis, jadi sumbatan sampai menguncupnya alveol dapat mengganggu ventilasi. Jadi meskipun perfusi yang bagus, tidak akan ada pertukaran apa-apa. Jadi ini seringkali juga disebut sebagai shunting. Kenapa? Karena tentu tekanan parsial di arteri pulmonal dengan tekanan parsial di vena pulmonal kurang lebih akan sama, karena tidak ada gas exchange di interface antara alveol dengan pulmonary capillary. Lalu mekanisme yang kedua adalah sebaliknya. Ventilasinya bagus, tapi perfusinya malah yang nggak ada. Jadi aliran darah pulmonalnya nggak ada malah. Nah, jadi ini menggambarkan bahwa ventilasinya oke, sampai udara sampai di alveol, oksigen siap untuk dikirim, aliran darahnya yang tidak masuk ke sana. Ini mungkin terjadi karena ya katakanlah ada problem pada sirkulasi pulmonal. Ya misalnya kalau ada tekanan pulmonal yang tinggi, misalnya seperti pulmonary hypertension, adanya katakanlah penyempitan pada pembuluh darah arteri pulmonal, tentu sangat mengganggu aliran sirkulasi pulmonal. Ya ini banyaklah penyebabnya biasanya. Nah, yang mekanisme ketiga adalah meskipun ventilasi bagus, perfusi bagus, tapi interface-nya yang nggak benar. Jadi area untuk melakukan difusi itu tidak bisa memfasilitasi terjadinya gas exchange. Jadi ventilasinya bagus, perfusi bagus, tapi nggak ada gas exchange. Nah, ini mungkin terjadi akibat adanya pergantian jaringan di permukaan alveol. Misalnya ada kelainan paru yang bersifat fibrotik yang menyebabkan permukaan alveol ini tidak bisa lagi digunakan untuk memfasilitasi gas exchange. Meskipun gasnya sampai di alveol, aliran darahnya sampai di capillary network, tapi ternyata tidak bisa digunakan sebagai mediasi terjadinya gas exchange. Itu adalah 3 mekanisme yang utama yang dapat menjelaskan terjadinya kegagalan pernafasan. Selanjutnya, khusus untuk karbon dioksida, maka kita juga harus tahu bahwa adanya kegagalan respiratori yang bersifat hiperkapnik, selain terjadi kegagalan ventilasi, perfusi, tapi juga mungkin ditentukan juga oleh produksi CO2 itu sendiri di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya CO2-nya sangat tinggi, ya tentu saja akan jadi masalah. Contohnya, produksi CO2 akan meningkat pada kondisi-kondisi hipermetabolik, misalnya akibat overexercise, demam, sepsis, lain-lain, dan juga ada masukan karbohidrat berlebih atau hipertiroidisme. Ya, ini tentu hal-hal yang sangat memicu peningkatan produksi dari CO2. Nah, setelah kita membahas tentang gangguan pernafasan, maka saya ingin membahas tentang mekanisme edema paru, karena ini kondisi yang paling sering terjadi pada kasus-kasus kebidanan. Untuk memahami fenomena edema paru, pertama kita sekali lagi mencoba memahami apa yang disebut sebagai ventilation, dan sekali lagi ini perfusion. Jadi ini alveol dan ini kapiler. Nah, kalau bagian ini kita perbesar, maka kita bisa melihat bahwa
sebenarnya ada sebuah interface di sini yang membatasi antara alveol di sini dengan kapiler di sini. Kita lihat di sini ada alveol epithel, ya. Lalu kemudian di sini kita lihat ada lapisan endotel, ya, atau capillary wall. Nah, di antara alveol atau alveolar wall dengan capillary wall ini adalah daerah interstitial. Dan daerah interstitial ini tidak kering-kering aja, tapi juga ternyata mengandung cairan. Nah, di sini yang perlu kita pahami. Mari kita lihat gambarnya coba lebih jelas lagi. Ya, ini adalah kapiler. Ini yang biru ini adalah daerah interstitial, dan ini ada alveol, bagian yang kuning ini adalah alveol wall. Nah, kita lihat bahwa paru-paru itu bukannya bebas dari cairan, tapi bisa kita lihat bahwa cairan itu banyak ternyata di interstitial space, ya. Sementara ada sedikit cairan di kapiler dan ada sedikit cairan juga di alveol. Tapi sebagian besar cairan basically ada di interstitial space, dan kita tahu bahwa gas ini akan berdifusi dari alveol masuk ke kapiler. Dengan ada cairan di sini tentu ada distance between alveol dan kapiler. Nah, tentu cairan di lapisan interstitial ini tidak bisa terlampau banyak, karena apabila dia terlampau banyak tentu dapat mengganggu adanya difusi gas dari alveol menuju ke kapiler dan vice versa atau sebaliknya. Oleh karena itu ada sebuah mekanisme untuk menyeimbangkan jumlah cairan yang ada di interstitial, di mana kita bisa melihat adanya sirkulasi dari kapiler masuk ke interstitial space, dan selanjutnya cairan interstitial space ini akan dialirkan melalui lymphatic system ke dalam sistem limfatik, dan kemudian sebagian dialirkan kembali ke kapiler. Selain itu juga ada aliran yang sifatnya shuttling antara interstitial space dengan alveol, bisa kita lihat di sini, dan air yang masuk ke dalam alveol pun sebagian akan di evaporate keluar melalui saluran pernafasan. Jadi apabila 4 mekanisme ini terjadi, maka sebenarnya tidak akan terjadi peningkatan cairan di daerah interstitial. Nah, sekarang mari kita pahami mekanisme pergerakan cairan, terutama pada pembuluh darah. Cairan di dalam pembuluh darah akan tetap bertahan apabila di-maintain oleh oncotic pressure yang adekuat dan di dalamnya terdapat hydrostatic pressure yang normal. Artinya kita bisa lihat bahwa oncotic pressure ini adalah pressure yang terbentuk di dalam cairan yang ada di dalam pembuluh darah, di mana oncotic pressure selalu berusaha untuk mempertahankan cairan selalu berada di dalam pembuluh darah. Sementara hydrostatic pressure adalah tekanan yang terjadi di dalam pembuluh darah yang akan selalu mencoba untuk membawa cairan keluar dari pembuluh darah. Nah, oleh karena itu dibutuhkan oncotic pressure dan hydrostatic pressure yang baik. Sebenarnya ada satu lagi yang perlu dipahami, yaitu colloid osmotic pressure. Colloid osmotic pressure basically juga hampir mirip seperti oncotic pressure, cuma colloid osmotic pressure adalah sebuah pressure yang terbentuk karena adanya konten makromolekul seperti protein. Jadi artinya protein yang ada di dalam plasma basically itu juga akan berupaya mempertahankan cairan di dalam pembuluh darah, mirip seperti oncotic pressure. Nah, keseimbangan antara oncotic pressure dan hydrostatic pressure inilah yang akan mempertahankan cairan di dalam pembuluh darah. Jadi kalau kita lihat di sini, apabila oncotic pressure-nya lebih besar daripada hydrostatic pressure, maka cairan plasma akan tetap berada di dalam pembuluh darah.
Namun sebaliknya, jika hydrostatic pressure lebih tinggi daripada oncotic pressure, maka cairan akan mengalami ekstravasasi masuk ke space interstitial. Nah, hal inilah yang sebenarnya perlu kita pahami dalam memahami kejadian lung edema. Karena kalau kita bicara edema, artinya ada cairan yang mengalami ekstravasasi. Kalau kita bicara lung edema, paling sering orang memang mendiferensiasinya menjadi dua, yaitu lung edema karena aspek kardiogenik atau lung edema karena aspek non kardiogenik. Nah, apa bedanya? Kalau lung edema karena kardiogenik, jelas ini diakibatkan karena adanya tadi hydrostatic pressure yang jauh di atas dari oncotic pressure. Dalam kehamilan, kita ketahui bahwa dapat terjadi peningkatan volume plasma, terutama pada trimester kedua, di mana peningkatan volume plasma bahkan mencapai hingga mendekati 30%. Peningkatan volume plasma ini tentu memberikan konsekuensi terjadinya pengenceran, sehingga akibatnya konsentrasi protein yang ada di dalam aliran darah tadi akan mengalami dilusi. Apabila protein mengalami dilusi, maka dapat mempengaruhi apa yang disebut sebagai colloid osmotic pressure. Jadi colloid osmotic pressure-nya akan turun. Jadi kemampuan pressure untuk mempertahankan cairan di dalam pembuluh darah akan semakin berkurang. Sehingga di dalam kehamilan memang sangat rentan untuk terjadinya lung edema. Karena colloid osmotic pressure ini sudah relatif rendah, terutama apabila sudah terjadi hemodilusi maksimal karena terjadinya peningkatan volume plasma. Sehingga peningkatan tekanan hydrostatic pressure sedikit saja kemungkinan bisa memicu terjadinya ekstravasasi. Nah, oleh karena itu, berbagai kejadian yang dapat memicu terjadinya peningkatan tekanan hydrostatic pressure pada pulmonary capillary wedge pressure atau sering disingkat sebagai PCWP ini dapat dengan cepat memicu terjadinya lung edema karena terjadi ekstravasasi cairan, meskipun tadi kita sudah pelajari bahwa ada mekanisme turnover dari cairan di interstitial. Tapi kalau terjadi banjir yang besar, tentu mekanisme turnover tadi tidak akan sanggup untuk mengatasi banjir itu, dan akibatnya dapat terjadi banjir di mana-mana yang mengganggu mekanisme exchange oksigen ke sirkulasi darah karena adanya cairan yang banyak di sana. Nah, dengan demikian peningkatan tekanan hydrostatic pressure ini bisa dipicu pertama karena kegagalan pompa jantung. Apabila terjadi kegagalan jantung kiri misalnya, sehingga terjadi ventricle kiri gagal memompa secara adekuat, maka volume ventricle pada akhir sistolik ini akan tetap tinggi. Akibatnya volume di dalam ventricle pada saat melakukan diastolik juga sudah cukup besar, sehingga cairan yang akan masuk ke ventricle kiri akan tertahan. Maka akibatnya terjadilah apa yang disebut sebagai backward failure, karena ventricle kiri tidak dapat, katakanlah, melepaskan curah jantung yang adekuat, sehingga tertahanlah volume di ventricle kiri. Adanya backward failure atau tekanan hidrostatik yang meningkat ini akan terus dialirkan hingga mencapai pulmonary capillary, sehingga tekanan hidrostatik di pulmonary capillary akan meningkat, dan dengan colloid osmotic pressure yang sudah rendah, tentu dengan mudah akan terjadi ekstravasasi. Ini kalau terjadi kegagalan pada fungsi pompa jantung. Bagaimana kalau misalnya terjadi tahanan yang lebih tinggi pada systemic vascular resistance?
di mana jantung terpaksa harus melawan systemic vascular resistance yang tinggi, misalnya pada kondisi hipertensi yang sangat berat. Hal ini tentu dapat menyebabkan jantung kesulitan melawan systemic vascular resistance, apalagi kalau memang cardiac reserve-nya sudah sangat terbatas. Nah, hal inilah yang memicu terjadinya juga bendungan pada jantung yang diikuti dengan adanya backward failure yang memicu peningkatan tekanan hydrostatic pressure di pulmonary capillary wedge pressure, sehingga terjadilah lung edema. Nah, gambaran chest X-ray pada lung edema yang diakibatkan karena peningkatan tekanan hidrostatik basically akan ditandai dengan adanya gambaran seperti garis-garis seperti ini, ya. Nah, garis-garis ini yang kita sebut sebagai curly bee line. Curly bee line basically adalah gambaran yang diakibatkan karena adanya penumpukan cairan pada daerah interstitial. Makanya dia seperti garis-garis. Nah, ini adalah typical lung edema yang diakibatkan karena peningkatan tekanan hydrostatic pressure, biasanya disebabkan karena problem kardiogenik. Nah, bagaimana kalau yang non-kardiogenik? Nah, dari aspek chest X-ray kita bisa lihat dia gambarannya lebih patchy. Dia patchy, tidak ada gambaran seperti garis-garis curly bee lines, ya. Dia patchy. Nah, kenapa bisa terjadi patchy? Karena dia gambarannya adalah dalam bentuk edema yang diakibatkan karena sudah hancurnya atau rusaknya barrier dari alveol maupun dari kapiler. Nah, inilah yang sering kita temukan pada kasus acute respiratory distress syndrome. Acute respiratory distress syndrome adalah gambaran lung edema yang bersifat non-kardiogenik. Mari kita coba telaah lebih lanjut tentang acute lung edema pada yang bersifat non-kardiogenik. Nah, jadi kalau kita lihat pada kondisi inflamasi yang hebat, di mana terjadi endothelial dysfunction, maka terjadilah pelebaran gap junction. Akibatnya bocorlah endotel yang menyebabkan makromolekul yang ada di dalam pembuluh darah ini bisa keluar, dan keluarnya makromolekul ini juga akan diikuti dengan keluarnya cairan. Jadi terjadi ekstravasasi plasma yang berat sehingga terjadi juga hemokonsentrasi intravaskuler. Nah, tentu saja blebernya atau ekstravasasinya plasma ini berpotensi dapat memicu terjadinya lung edema. Jadi ini adalah karena adanya respon inflamasi yang hebat. Begitu pula kalau misalnya inflamasinya terjadi di alveol. Kalau terjadi injury pada alveol, di mana di situ terjadi banyak sekali pro-inflammatory cytokines, terjadi lepasnya reactive oxygen species, toxic mediator, maka ini akan menghancurkan juga alveolar epithelium dan juga capillary endothelium. Dan ini tentu saja akan merusak tatanan struktur yang tadi sudah kita pelajari, yaitu tatanan ada alveolar wall, interstitial, dan capillary wall. Kalau wall itu semua sudah rusak, maka seperti tidak ada batasnya masuklah cairan ke dalam ke dalam alveol. Dan inilah yang makanya tidak akan ada gambaran curly bee lines. Curly bee lines hanya terjadi jika capillary endothel atau capillary wall dan alveol wall masih intact, sehingga masih tampak garis. Tapi kalau capillary wall atau alveol wall sudah breakdown atau sudah rusak, maka tentu yang terjadi adalah gambaran banjir yang luar biasa, yang jelas sangat masif, sehingga kita tidak melihat gambarannya seperti masih di interstisial, tapi sudah menyebar kemana-mana sehingga gambarannya seperti patchy. Nah, inilah kira-kira gambaran kalau misalnya paru-paru normal, di mana kita hanya mendapati alveolar macrophages di sini yang memang menjadi ini pertama pertahanan paru-paru. Namun kalau sudah terjadi reaksi inflamasi yang hebat, maka
macrophages ini akan melepaskan banyak sekali pro-inflammatory mediator yang juga akan mengundang masuknya neutrophil, dan tentu saja ini juga akan semakin banyak sekali pro-inflammatory mediator cytokines yang juga akan merusak jaringan baik di alveolar wall maupun di capillary wall, dan akibatnya terjadi ekstravasasi cairan yang begitu masif dan terjadinya kerusakan struktur baik alveolar wall dan capillary wall, sehingga bisa kita lihat gambaran yang patchy. Jadi sekali lagi inilah yang kita sebut sebagai ARDS. Di sini saya hanya ingin memperlihatkan definisi menurut Ausbaugh, Bigelow, dan Patty yang menggambarkan bahwa ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome adalah sebuah pulmonary edema. Pulmonary edema yang diakibatkan karena non-cardiogenic. Ini disebabkan karena sekali lagi adanya fluid-filled alveole, dan ini disebabkan, kalau menurut Berlin definition, adalah an acute diffuse and inflammatory lung injury yang memicu increased pulmonary vascular permeability. Jadi sekali lagi hanya respon inflamasi yang memicu terjadinya increased pulmonary vascular permeability. Jadi bukan karena tekanan hydrostatic pressure yang meningkat, tapi ini karena ada respon inflamasi yang memicu terjadinya endothelial dysfunction diikuti dengan pelebaran gap junction yang terjadi ekstravasasi plasma yang masif. Jadi jelas sekali perbedaan antara lung edema karena cardiogenic yang disebabkan karena peningkatan tekanan hidrostatik melebihi dari oncotic pressure atau colloid osmotic pressure, dan juga ARDS yang diakibatkan karena adanya respon inflamasi yang hebat yang merusak struktur alveolar wall dan capillary wall, sehingga terjadilah ekstravasasi plasma yang hebat. Sekian kuliah kita hari ini untuk melihat mekanisme problem pernafasan, baik karena problem ventilasi perfusi maupun lung edema, baik yang disebabkan karena kardiogenik maupun non kardiogenik. Kita bertemu di seri kuliah perioperatif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita